The Miracle, Three Moments of Life, 3 momen kehidupan. Al-Quran mengingatkan 3 momen dalam perjalanan hidup sang hamba. Saat kehidupan di alam dunia, ketika maut menjemput, dan waktu hidup di akhirat menerima imbalan perbuatan di dunia. Al-Quran sebagai mukjizat, peringatan, dan pembelajaran mengemukakan perjalanan hidup ini secara berturut-turut pada ayat 56, 57, dan 58 surah Al-Ankabut. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Al-Ankabut 56. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Ankabut 57. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Al-Ankabut 58. Ayat 56 ditujukan kepada yang beriman untuk menguatkan imannya dan mengingatkan akan tujuan utama hidup di dunia, yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta dalam 3 dimensi, menuntut ilmu, melakukan ibadah mahdah sesuai ajaran Rasul, dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Tidak ada alasan untuk tidak mengabdi kepada Allah semata-mata, karena diingatkan bahwa bumi Allah luas. Kuluasan bumi inilah tersirat anjuran hijrah. Hijrah dimaknai dalam 2 pengertian. Hijrah yang bermakna pindah berkaitan tempat, dan pindah ke kondisi yang lebih baik. Jika sulit melakukan penyembahan atau pengabdian kepada Allah di suatu tempat tertentu karena kondisi sosial atau geografis, maka dianjurkan untuk pindah sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bisa pula tanpa harus pindah tempat, tetapi mengkondisikan diri meningkatkan pengabdian kepada Allah dengan istiqamah dan berpikir mencari dan memanfaatkan peluang, karena keluasan ini bermakna pula banyaknya peluang dan kesempatan. Allah mengingatkan bahwa setiap diri atau jiwa akan merasakan mati. Siapa itu jiwa yang tidak pernah kita lihat? Manusia yang kita lihat fisiknya. Fisik adalah rumah jiwa. Jiwa sendiri tidak pernah kita lihat, tetapi kita mengenalnya dengan merasakan. Siapa itu diri atau jiwa? Orang Inggris menyebutnya soul, orang Arab menyebutnya nafsun. Siapa dia? Dia yang merasa, dia yang berkeinginan. Itulah jiwa, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan di dunia di hadapan Allah. Bukan tubuh yang bertanggung jawab, karena ia akan kembali ke asalnya, tanah. Bukan roh, karena roh sebagai alat hidup kembali kepada Allah. Sang diri nafsun yang melanjutkan perjalanan ke alam akhirat pasca kematian. Kaf. Al-Quran menggunakan kata dasar zaqaw yang bermakna merasakan. Kata merasakan memiliki konotasi ada kelanjutan, bukan berhenti di situ. Merasakan itu akan semakin berarti setelah kita lewati.
Ayat selanjutnya mengemukakan imbalan nikmat akhirat bagi yang memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebagai medan bakti kepada Allah. Sayangnya, banyak manusia menyanyiakan kehidupan di dunia. Kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki membuat mereka lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Kekayaan dan kekuasaan mereka gunakan menzalimi sesama manusia demi kepentingan diri sendiri. Jadi, kehidupan akhirat hanya menerima hasil usaha hidup di dunia. Betapa pentingnya kehidupan dunia dalam artian mengabdi untuk kepentingan kampung akhirat.